Waalaikumsalam. Kak, mau nanya nih kak, Eh, kalau ortodok, bedanya ortodok Yunani dengan ortodok Syria apa sih kak? Yang pertama, yang kedua? beda yuridiksi doang. Oh, tapi pemahamannya sama ya? Sama sih. Oke. Nah, yang kedua, kan Yesus itu kemudian ketika sudah mulai mengajar, dia dipanggil rabi. Nah, untuk memperoleh gelar rabi tersebut, apakah Yesus harus sekolah Enggak. ataukah kemudian tiba-tiba? Enggak ada itu tradisi sekolah-sekolahan untuk Yesus. Yesus saja ketika berumur 12 tahun di Bait Allah aja dia sudah bersoal jawab dengan alim ulama gitu. Yesus itu disebut rabi karena dia memang mengajar di Bait Allah. Umur 30 gitu. Jadi dia harus berusia 30 tahun supaya dia bisa menjadi seorang imam. Nah, cara belajar-belajaran kata zaman sekarang sekolah wajib belajar 10 tahun. Nggak ada data yang menunjukkan Bukankah umat kaum Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu, mereka tuh sangat terikat oleh hukum-hukum apa namanya, hukum-hukum Musa, Taurat. Memangnya hukum Musa itu diberikan di sekolah? Iya, begitu. Dalam kehidupannya, dalam perilakunya kan mereka terikat oleh itu. Bahkan kemudian apa namanya, katanya Yesus itu dihukum itu salah satunya karena melanggar Sabat. Nah, di mana dalilnya Yesus melanggar Sabat? Tapi itu waktu Yesus memotong, aku waktu itu nonton kata sama Pak Rob ngomong ketika memanen. Yang melanggar Sabat itu kalau memanen dia mengangkat sabit. Iya. Kalau dia menggunakan tangannya tidak. Tidak melanggar. Kalau dikatakan Yesus melanggar Sabat. Enggak, waktu itu tapi kan dia disalahkan. Dan salah satunya kemudian ketika dia dihadapkan ke Ini dia dituduh. iya, Dituduh apakah dia melanggar Sabat? iya, enggak, salah satu itu tuh. Yang mana yang betul? Itu kan salah satunya. Sekarang ini kalau kau dituduh kena ayan gitu, padahal kau nggak kena ayan, kau kena ayan disebutnya. Bukan masalah. Ya udah. Jadi gini, Kau itu dituduh orang kena ayan, padahal kau nggak ayan. Terus kau datang sama aku terus bilang, Kak aku kena ayan gitu, kan gila kau. Yang kau katakan Yesus kan melanggar Sabat, kapan hari dia melanggar Sabat? itu Tuhan, bukan dia melanggar. Nah itu, jadi bicara itu jangan setengah-setengah, nanti orang Enggak, udah gini. potong. Lah yang makanya, oke kalau saya dikoreksi baca, oke Oke, tuduhan Yesus kan dituduh melanggar hari Sabat ya. Sebentar. melanggar hari Sabat. Ya, Yesus itu melanggar hukum Taurat kan dituduhnya kan. Betul. Betul nggak? Coba buka itu mic-mu. Halo, buka dulu. Salah satunya. Bisa sebentar nggak kau dengerin aku? Enggak, aku juga belum selesai kak. Sebentar aja tuh. Enggak sebentar bisa nggak? Oke. Kamu di sini mau ngapain? Mau bertanya apa? Tentang bahwa umat Yahudi, orang-orang Yahudi itu sangat terikat oleh aturan-aturan Taurat. Nah, Oke, sebentar, di situ dulu. Orang Yahudi terikat Taurat. Betul. Menurutmu orang Arab terikat Taurat nggak? aku mau belajar di dulu kak. Kalau Arab, katanya gitu. Terus kenapa kalian sibuk dengan babi haram? Kalau kalian itu nggak terikat Taurat, terus kenapa kalian sibuk dengan ini makan babi haram gitu? Hah? Iya. Ya, saya tanya. Larangan untuk makan unta, babi, kelinci, semua hewan-hewan yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu kan hanya dikhususkan untuk Israel.
Terus kenapa kalian ikut-ikutan? Taurat itu bukan untuk Arab. Ini Oke. Anaknya dulu jauhin dulu Pak Khalid, coba Khalid. oke. Jadi gini, kalau aturan dalam Yahudi, salah satunya kan sangat terikat sama sebenarnya seperti orang Islam. Di Arab. Sama. Enggak, terikat. Dalam hal terikat oleh aturan. Tunggu. Kalian kapan terikat sama Taurat? Hah? Kapan hari kalian terikat dengan Taurat? Emang kalian Yahudi? Aturan. Enggak, orang Yahudi. Emang kalian Yahudi? Gini loh, poinnya bukan di situ Kak. Poinnya adalah ketika dia dipanggil rabi oleh murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya, itu berarti dan Yesus adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sangat terikat oleh aturan-aturan. Lalu bagaimana? Makanya adalah budaya dan keilmuan yang diperoleh oleh orang-orang Yahudi itu mereka belajar. Salah satunya adalah belajar Taurat, bahkan sejak dari Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang Yahudi saat itu belajar Taurat sama seperti Yahudi yang sekarang. banyak loh Pak. Saya tanya. Di dalam jangan banyak, jawaban banyak itu menjijikkan bagi saya. Di sini mana dikatakan belajar Taurat? Gini, Di dalam kitab saya beriman kepada kitab saya nggak beriman kepada sisi orang. kalau kakak sering mendengarkan ibu Rita Wahyu, mungkin kakak akan Saya nggak beriman sama Rita Wahyu, saya beriman kepada Tuhan ininya Yesus. dari Kamu kalau nanya iman Kristen, saya tidak beriman kepada Rita Wahyu. Saya berimannya kepada para rasul. Rita Wahyu bukan rasul saya. Ya? Siapa Rita Wahyu? Saya nggak kenal. Jangan bawa-bawa orang di sini. Dan dia bukan rasul. Aneh. Ibu Rita Wahyu. Ya, kalau kamu mengidolakan manusia, ya, itu urusanmu. Kalau kamu mengidolakan ustadzmu, itu urusanmu. Apakah perlu narasi ustadzmu pun ku bawa sama kau untuk menghukum kau? Enggak gitu. bukan mengidolakan manusia. Iya, bagus. Gak usah mengidolakan manusia. Ini Tunggu. Kalau kamu tidak mengidolakan manusia, kenapa kau melakukan sunnah? Kamu melakukan sunnah nggak? Sunnah itu adalah mengidolakan manusia. Hah? Gak yakin kau mengidolakan manusia? Serius? Serius? Beneran? Gak mengidolakan manusia? Yakin ya? Jadi gak usah sunnah. Kerjakan aja Quranmu kalau gitu. Mengidolakan manusia. Pertama lo bilang harus sekolah. Mana dalilnya di sini harus sekolah? Kalau dipanggil guru harus sekolah. Gue juga dipanggil nih sama 1.000 orang di sini. Suhu. Pada manggil gue no guru. Menyala guruku. Tapi apakah aku harus mendapatkan pendidikan guru secara formal dan secara akademis yang melegitimasi keguruan saya? Kan tidak. Tidak loh. Coba saya tanya, ustadz itu semuanya yang ustadz di ini lah, di Indonesia ini, itu semuanya dapat ini nggak? Dapat sertifikat guru nggak itu? Menyala guruku. Kayak agak lain. Gak ada yang mengatakan Yesus itu sekolah.
Ada yang ngomong gini ya, ini ulangan 6 ayat 7 harus sekolah katanya, ya. Dengar, ulangan 6 ayat 7. Ya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama, ya. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Terus emak kau itu semuanya guru gitu disuruhnya. Sekolah. Hah? Nih yang ngomong ulangan 6 ayat 7 nih. Hah? Nih ya si bloon nih ya. Haruslah engkau mengajar anak-anakmu. Berarti mama aku guru gitu. Ya. Orang tua itu juga mengajarkan murid anak-anaknya gitu loh. Suatu moral yang baik. Apa kayak ibunya juga disebut guru gitu. Terus sekolah dulu itu tuh semuanya itu S1 semua, S2, SPD, AMD. Nah, itu. Semua orang tua jadi AMD gitu. Nih, sekarang mau lari lagi Wanda Horizon. Yesus sekolah, lihat di situ. Mana? Sini. Buka Lukas itu. Sekolah di mana dia? Orang dia bersoal jawab dengan alim ulama. Ngarang. Nah, itu ada. Nih, mana? Tunjukkan lo Yesus sekolah. Ulangan tadi satu, pertama dulu ulangan itu. Kalau ibumu ngajarkan kau makan, ibumu guru. Ya, ibumu guru. Ini haruslah orang tua mengajar kepada anaknya. Lagi sekolah itu. Mak sama anaknya itu. Itu satu. Yang kedua, lu bilang Lukas, di mana Yesus di situ disebut sekolah? Mana dalilnya? Buat besarin gua biar gua tempain. Ya lu aja sono buka aja, bacain. Biar gua bacain. Ya baca. Di mana sekolah di situ? Iya, jadi kalau mamanya ngajarin dia makan, itu lagi sekolah itu dia. Salim. Apa lagi? Apa lu? Ngomong apa sih dia? Kan udah gua baca barusan. Kupingnya kemana agak tak. Pak Khalid, denger nggak dia ngomong apa? Baca apa Pak Khalid? Lu aja deh yang di room gua. Lu denger nggak dia ngomong apa? Kan gua baca, lu nggak punya kuping. Lu yang nggak punya otak. Lu yang nggak punya HP satu lagi itu dia. Udah mau. Apa? 1.200 orang sini kagak ada denger suara lo ngebaca apa tadi? Roma, agama Roma, jangan nangis. Di mana apa yang lu baca Nora? Makanya minimal lu punya 2 HP, punya satu lagi device. Jadi lu nggak keluar aplikasi kedengeran deh tuh suara lu. Ini gue kasih tahu ya Tablo, lo kalau keluar aplikasi suara lu cuman Jibril yang denger. Pak Khalid denger nggak dia baca apa tadi? Enggak dengar. Emang ini orang stres, orang stres. Apakah kemudian orang-orang Yahudi itu yang imam-imam besar itu ketika dia kemudian mendapat gelar imam besar, itu prosesnya gimana? Apakah enggak melalui sekolah atau apa? Atau tiba-tiba dia jadi imam besar? Atau karena keturunan kayak kerajaan gitu ya? Imam itu memang harus keturunan dari keturunan Lewi. Kalau Rabi? Rabi itu nggak ada. Istilah Rabi di sini tuh yang kayak sekarang yang zaman sekarang ini. Maksudnya? Rabi itu kan panggilan guru gitu. Karena dia memang mengajar di Bait Allah. Mengajar di Bait Allah itu bukan artinya dia itu sekolah. Mana dalilnya? Ada sekolah. Jadi kalau ada orang Yahudi Sebentar Pak. Jadi kalau ada orang sabar. Kalau ada orang belajar ngaji gitu ya. Ini kan gak ada ijazah gitu. Itu namanya sekolah. Kalau itu cuma ada pesantren dan segala macam ya. Saya nggak nanya pesantren itu ustazah saya dulu juga. Itu nggak ada sekolahnya, bahkan tamat SD. Cuman dia bisa belajar ngaji. Jadi dia sekarang dipanggilnya jadi ustazah. Terus dia itu sekolah.
Dia usah lari-lari. Kamu nanya. Enggak, fokus aja ke yang tadi kamu bilang Yesus itu melanggar Taurat. Melanggar Taurat. Yesus bukan melanggar, dituduh. Kan kalian dituduh. Oke. Terus apa yang menjadi pertanyaanmu di sini? Kalau dia dituduh. Itu apa? Berarti Yesus tidak sekolah dan tiba-tiba dipanggil rabi. Itu kan? Loh itu ustazah itu yang guru-guru ngaji itu semuanya nggak sekolah di pesantren sana, tapi dipanggilnya ustazah. Gimana tuh? Ya sama kan? Oke, sekarang saya tanya. Kira-kira sahabat Nabi itu siapa yang ngajarin mereka Quran? Nggak tahu. Nabi itu sekolah nggak? Sekarang saya tanya, Muhammad itu sekolah nggak? Muhammad nggak tahu juga. Iya nggak sekolah. Terus kamu tahu apa dari Quran? Kalau Muhammad aja nggak pernah ngajar, sahabat-sahabat Nabi juga nggak pernah ngajar tentang Quran. Pantaslah nggak tahu apa-apa tentang Quran. Ngajar. Iya nggak apa-apa, makanya mesti belajar. Nah sekarang aku nanya. Saya tanya, gimana cara kalian belajar Quran kalau tidak ada yang mengajarnya terlebih dahulu? Saya tanya itu, jadi Nabi, keluarganya Nabi, sahabat Nabi itu tahu Quran? Belum tahu. Ilmuku belum ada. Banyak kali kau. Alasan aja kau asegap. Mana ada orang asegap kayak gini nih belum belajar? Oh lagi les. Pura-pura kau. Kau aja guru ngaji sebenarnya. Cuman kau lagi pura-pura aja di sini. Mana saya tahu Muhammad sekolah atau enggak? Terus apa yang kalian dapat dari agama kalian itu? Terus sok-sokan sekarang mendirikan perguruan untuk memahami Quran itu. Kalau sejak dari awal itu tidak ada yang kayak gitu. Universitas-universitasan, sekolah-sekolahan, madrasah-madrasah. Terus kenapa? Ada yang begono. Ya kan? Kau mau kemana? Sedang. Nih, kita naikkan dulu orang tololnya. Kenapa turunin dari Agatha? Takut Agatha. Iya, takut aku sama orang gila kayak kau. Ya, aku takut berdiskusi sama orang gila, ikut-ikutan gila pula aku sama kayak kau. Takut lah, aku aja ketemu sama orang gila ya kan, yang itu, yang orang gak waras. Takut aku, langsung kabur. Ini lari, takut aku orang gila. Kayak gitu lah takutku sama kau. Kayak gitu aku takutnya sama kau, biar aku tahu. Gini loh Pak, aku kan baru nonton. Ini lagi ya si Nabi Pelawak ini agak dikit nggak suka sama Agatha ini, kayak merendahkan Ibu Rita Wahyu. Kamu belum apa-apanya dibanding Bu Rita. Siapa yang merendahkan Bu Rita Wahyu? Gua kenal aja kagak. Itu orang tadi bawa Rita Wahyu. Siapa Rita Wahyu? Makanya gue bilang gitu. Di lawak-lawak. Surga versi kami jelas, Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Jelas. Mau saya bukain? Ya udah buka. Mau tahu ya? Ini surga makanya. Ya. Wahyu 7. Ntar aku buka dulu. Aku sih kalau di surga jadi ateis mending nggak ke surga lah Pak Prof. Kerjaanku tuh jadi kayak orang nggak jelas gitu. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kami tetap konsepnya ada peribadahan yang dimana itu tidak menderita lapar, dahaga atau panas terik. Ya, jadi tidak ada duka cita, namun konsepnya adalah beribadah kepada Allah
tanpa duka cita secara total. Nah sementara kamu kok nggak ada ibadah? Terus Allahmu itu bagaimana dihargainya? Kamu malah jawab, iya karena orang mukmin. Loh, bukan begitu jawabannya bang. Kalau gitu siapa yang mikirin Allah? Ya kita ambil contoh. Bumi itu sifatnya fana, ya terbatas. Tapi kalau nanti di akhirat di surga itu kekal kan? Betul nggak? Mana lebih lama bumi itu ada atau surga itu ada? Jelas surga itu ada lebih lama karena surga itu kekal, ya kan? Nggak ada endingnya. Kalau bumi ada kiamatnya, ada endingnya. Nah, kalau kamu beribadah di bumi buat Allah, sementara kamu secara kekal nanti di surga itu nggak beribadah buat Allah. Allah macam apa itu bro? Itu bukan Allah. Jangan-jangan itu cuma konsep. Padahal saya di sini cuma kangen nih sama mereka. Kalau mau jawab nih. Oh jadi nggak bisa jawab nih? Karena sama ada. Ngapain juga bahas-bahas ini? Nggak bisa jawab nih bang. Jadi? Ya memang kayak gitu kan. Oh ya udah nggak bisa jawab nih pak. Udah, kita ganti ya sama Bang Raden ya. Iya. Thank you Bang. Agak lain ya. Silakan Bang Raden. Muslim ini Oke. Ada yang mau ditanyakan? yang mau tanya. Yesus kan pernah datang untuk menyelamatkan manusia katanya ya. Ya. Yesus datang untuk menyelamatkan siapa saja yang mempercayai. Nah, kenapa Yesus kok nggak adil? Sekarang nggak turun lagi itu. Oh, dia itu memberitakan kepada seluruh dunia, bahkan ke dunia orang mati. Dia kan memerintahkan juga setelah dia naik ke atas, ke surga. Dia memerintahkan kepada, dengerin dulu. Dia memerintahkan kepada seluruh muridnya, tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20, untuk memberitakan tentang dia. Makanya dia mengutus rasul-rasul untuk memberitahukan aku telah datang dan siapa saja yang percaya kepadanya itu akan beroleh hidup kekal. Jadi gimana nggak adilnya? Bahkan dia memberitakan dia itu keselamatan bahkan untuk orang mati. Ya, Bukan hanya untuk orang hidup. harusnya datangnya tuh zaman sekarang. Dia sudah datang. Iya, zaman dulu. Belum lahir aku. Dia sudah mengutus rasul. Yesus itu mengutus rasul-rasul untuk memberitakan tentang dia melalui gereja yang didirikannya. Nah, sekarang ini kami juga memberitakan keselamatan itu kepada Anda, Pak Raden. Makanya Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang percaya, namun tidak melihat. Itu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, Dia akan menyelamatkan kamu. Kamu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya dari imanmu itu kamu menerima keselamatan. Oh gitu. Iya. Makanya kami semua orang Kristen ini, ketika kami sudah menerima dan percaya kepada Kristus, kami juga harus memberitakannya kepada kalian yang belum mendengarkan Injil keselamatan itu. Nah, itu kan nggak langsung sama Yesusnya. Susahnya kan kayak gitu ya. Lah, Yesus itu gini. Sebentar, kalau kamu bilang nggak Yesus langsung, lu kami ini semuanya dimateraikan dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan bahwa kami ini akan diselamatkan. Kalau kamu bilang kenapa nggak Yesus langsung, bahkan sampai sekarang ini Yesus ada di antara kita. 2-3 orang berkumpul dalam namaku Sebentar, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi jangan kamu bilang, kok Yesus nggak hadir sekarang? Ada. Dia bahkan ada di antara live kita ini. Orang dia berjanji dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai sekarang ini, kami ini bisa memberitakan ini juga dipimpin oleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi karena Yesuslah kami juga memberitakan keselamatan ini kepada Anda. Lah, Yesus datang kok nggak nyuruh anak buahnya itu maksudnya gimana Yesus itu ya? Bukan anak buahnya, rasulnya. Rasulnya rasulnya yang datang itu. Oke, sekarang saya tanya, Allahmu kapan datang? Apa Muhammad? Allah nggak pernah datang. Lebih nggak ada Allahmu.
Aku lihat wajah kamu itu kayak Allah. Iya. Kayak itu kamu ini. Islam. Aku juga mengkritisi Allahmu ya. Kenapa Allah mau mengutus firman-Nya lewat Jibril? Kenapa nggak dilempar flash disk saja ke Muhammad? Dia lebih nggak adil loh. Muhammad aja nggak ini. Kenapa nggak Allah mau datang tahun ini ya, terus bawa flash disk gitu? Ini loh wahyu. Kenapa harus repot-repot? Mesti turun celana, turun ayat. Iya. Sampai mesti 23 tahun wahyu turun. Kenapa harus menggauli Hafsah dulu baru turun wahyu? Repot-repot loh, sampai meregang nyawa diracun, sampai perang-perangan di Arab. Kenapa nggak Allah mau lempar flash disk saja, jatuhin gitu? Ini dari Allah. Ya itu contoh perjuangan soal Perjuangan apa? Perjuangan menegakkan kami. Coba baca tafsir At-Tahrim itu. Ujung-ujungnya itu kelamin semua, Bang. masa sih. Coba buka At-Tahrim. Makanya kalau kitab sucinya orang Kristen, ya, saya kutip dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi semua yang dalam kitab suci kami itu adalah standar atau pengajaran untuk orang berbuat baik dan dinyatakan kesalahan dia. Makanya di kitab suci kami itu ada kisah nabi-nabi yang juga dia tidak luput dituliskan kesalahannya. Misalnya Daud, ya, Daud mengambil istrinya, istri dari panglimanya, ya, contohnya itu. Tapi kalau di Al-Quranmu itu nggak ada standar, bro. Nabimu lagi terangsang, ayatnya turun. Al-Azab berapa tadi? 56 ya, tak lu baca ya? At-Tahrim, terus Al-Baqarah 187. Kalau nggak bisa ngimami ya. Nilai apa yang mau dipetik dari ajaranmu? Ya makanya itu pelajari dulu sampai bisa. Ini saya pelajari, kamu juga nggak tahu kok At-Tahrim itu apa. Kalau bisa dipelajari sampai. Lah ini saya ngasih tahu kamu yang harusnya belajar. Aku aja nggak belajar kok. Makanya itu aku ini Ini makanya kami kasih tahu. Tadi yang jemput aku. Iya. harus belajar. Kalau ingin belajar Al-Quran harus sampai dalam hati. Sampai apa? Oke, saya tanya, Muhammad bisa baca Al-Quran nggak? Nggak bisa. Hah? Bisa baca Al-Quran nggak? Apa katanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Muhammad aja nggak mau belajar Al-Quran, apalagi ngapain kamu nyuruh orang? Apa yang disampaikan ke hafal, terus dicatat sama sahabatnya itu sampai sekarang. Sahabatnya siapa yang nyatet? Siapa? Ya dicari dulu dong, Siapa cari sahabat Muhammad yang mencatat Al-Quran? Siapa? dicari. Makanya harus belajar. Belajarnya itu sampai gimana sampai sekarang belajarnya itu. Siapa sahabat Muhammad yang mencatat Al-Quran? Yang mencatat Al-Quran salah satunya namanya Muawiyah. Pernah dengar nggak? Muawiyah bin Abu Sufyan. Iya dengar. Dia itulah yang malah membunuh cucu-cucunya Muhammad. Oke? Ya udah ya baterainya habis. Kok cepet banget, Keok? Katanya mau belajar, dia diajarin nggak mau. Gimana sih? Ngeyel ya, kadang ngeyel itu susah. Sampai yang ngeyel. Ini loh Mbak, kalau ingin tahu soal Islam itu harus belajar sampai Muhammad aja nggak mau belajar kok, gimana? Belajar baca Al-Quran aja Muhammad nggak mau. Mau nyuruh-nyuruh kita. hafal ya. Ngapain baca? Hafal. Lo kamu bilang suruh belajar. Suruh belajar apa hafal? Ngapain itu belajar sih Mas? Muhammad aja nggak mau belajar Al-Quran kok, ngapain kamu nyuruh kami? Ayo biar kamu bisa ya.
Ini wes. Kapan-kapan sambung lagi ya. Ini tadi istirahat itu. Oke. Oke apanya? Oke jadi ateis. Anjing ditawur aku ya. Hah? Oh, pergi berdua.